Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Jasmine dengan NPM 21040051. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep bencana untuk memenuhi tugas mata kuliah mitigasi bencana. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bu Rika Rizvika. Oke, baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan untuk berikutnya. Yang pertama yaitu konsep bencana menurut para ahli. Yang kedua yaitu konsep bencana menurut undang-undang. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur pemicu bencana. Dan yang terakhir yaitu sejarah bencana di masa lalu. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu konsep bencana menurut para ahli. Menurut Quarantelli 1998, bencana adalah kejadian yang mengganggu struktur sosial masyarakat dan menyebabkan kerugian material maupun non-material. Menurut Wisner et al. 2004, bencana adalah kombinasi antara ancaman atau hazard dan kerentanan masyarakat terhadap ancaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu menurut Smith 2004, bencana adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian besar pada kehidupan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak. Adapun poin yang kedua yaitu konsep bencana menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oke, poin yang ketiga yaitu unsur-unsur pemicu bencana. Yang pertama, hazard atau ancaman. Merupakan potensi kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, vulnerability atau kerentanan merupakan tingkat ketidakmampuan suatu komunitas atau masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi bencana. Selanjutnya yaitu capacity atau kapasitas, merupakan kemampuan komunitas atau masyarakat dalam mengelola risiko atau memitigasi dampak dari bencana. Selanjutnya, exposure atau pemaparan merupakan derajat di mana populasi atau aset berada di lokasi yang rentan terhadap hazard. Dan yang terakhir yaitu impact atau dampak, merupakan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Baiklah, selanjutnya poin yang keempat yaitu sejarah bencana di masa lalu. Yang pertama yaitu letusan Gunung Tambora tahun 1815. Letusan terbesar dalam sejarah modern menyebabkan perubahan iklim global dan mengakibatkan tahun tanpa musim panas. Selanjutnya, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Di mana salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern yang menyebabkan lebih dari 230.000 korban jiwa di berbagai negara. Dan yang terakhir yaitu banjir Jakarta tahun 2007 mengakibatkan kerugian besar dan menyoroti pentingnya infrastruktur penanggulangan banjir yang lebih baik. Baiklah, dari beberapa poin yang telah dijelaskan tadi, mungkin dapat kita simpulkan bahwa bencana dapat dipahami dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang ahli maupun regulasi hukum. Pemicu bencana melibatkan berbagai unsur seperti ancaman, kerentanan, kapasitas, dan paparan. Memahami sejarah bencana membantu kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki strategi penanggulangan bencana di masa depan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.